Ini ya saya menghimbau misalnya mudah-mudahan Kabupaten Desa Watondo desa yang pertama untuk bawang merah. Ya, saya juga mengajak. Ini Pak Desa bisa panennya kapan ini? Itu panen di bulan ini. Untuk kemungkinan sebenarnya ini 4 hari dari hari ini itu ketahuan, bisa kami prediksi kapan panennya. Jadi ini kalau dari luasan ini bisa digambarkan kira-kira targetnya berapa ton ini? Jadi ini untuk panen ini kemungkinan 2 ton. 2 ton dari bibit 230 kilo. Jadi ini bisa menghasilkan sekitar 2 ton. Keren. Ya. Nah, itu sekelumit gambaran yang disampaikan oleh Pak Desa Watondo tadi. Luar biasa ini beliau, karena memang saya tahu betul beliau memiliki latar belakang pemberdayaan yang sangat panjang, sehingga berani mengambil resiko, dan kita lihat hasilnya ini tentu kita sangat. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu desa di Kabupaten Muna, Kecamatan Tongkuno Selatan, namanya Desa Watondo. Desa Watondo ini adalah desa yang sebetulnya dari kondisi geografis ini rata-rata memang kawasan hutan, tetapi memang ini berpotensi untuk dikembangkan di sektor pertanian. Ini kebetulan saya sudah bersama dengan Pak Laude Rusman, ini Kepala Desa Watondo. Kita akan bercerita banyak ini soal potensi desa yang ada di tempatnya. Mungkin Pak Desa bisa digambarkan dulu ke kita semua ini potensi Desa Watondo itu kira-kira apa saja itu yang ada dan berpotensi untuk kita kembangkan. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat datang Bang Jai selaku anggota DPR RI di desa kami, Desa Watondo, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna. Pertama bahwa Desa Watondo ini merupakan pemekaran dari Desa Lianosa sejak tahun 2005 kalau tidak salah. Untuk hari ini sebenarnya mayoritas penduduknya itu adalah pedagang kecil. Dengan adanya dana desa, sehingga saya coba membuka bahwa menghidupkan kembali petani-petani yang ada di Desa Watondo. Hari kita membuka lahan kurang lebih 6 hektar, dan ini sudah terbagi menjadi 60 kakak. Dan ini kebun desa yang disiapkan adalah 1 hektar adalah kebun bumdes. Dan kemarin saat Bupati Muda memberikan pilihan masing-masing desa tentang apa yang menjadi yang ingin dikembangkan, pertama saya memilih hortikultura karena memang tanaman di sini petaninya saya tahu betul karakter masyarakat, sehingga memilih bawang merah ini adalah pertama nilai jualnya sangat tinggi, dan ini merupakan tanaman yang langka atau bahkan tidak ada di wilayah Kota Mula. Saya mencoba berupaya dengan berbagai cara memperoleh menggaji pendamping, sehingga alhamdulillah sampai hari ini tanaman bawang merah dapat tumbuh di desa kami, Desa Watondo. Terima kasih. Ya. Ini kan sebetulnya pilihan untuk setelah menjadikan bawang merah sebagai salah satu komoditas di sini di Desa Watondo ini kan sebetulnya pilihan luar biasa, karena memang kan secara umum di Muna ini ada beberapa desa memang yang tanam bawang merah, tapi perkembangannya itu istilahnya boleh dikata minim. Mungkin bisa diceritakan kita tadi kan istilahnya sudah digambarkan kenapa harus memilih bawang merah ini sebagai tanaman di sini. Awalnya itu bisa diceritakan kita, ini kan pasti tantangannya sangat berat ini. Tadi sudah disampaikan menggaji pendamping, tentu kan mungkin bagaimana juga meyakinkan masyarakat sebetulnya bahwa tanaman bawang merah ini bisa kita tumbuh di sini begitu. Jadi memang awalnya masyarakat banyak yang tidak yakin bahwa tidak akan tumbuh di Muna, tetapi bahwa dengan keyakinan kami, keikhlasan kami, saya sampaikan, saya beri pendapat kepada masyarakat bahwa kita coba saja. Ketika rugi berarti kita rugi bersama. Artinya saya meminta semua masyarakat untuk tetap mendukung kami, dan alhamdulillah dari pengolahan lahan kurang lebih
3 bulan sesuai dengan SOP yang ada, sampai dengan pengolahan bibit yang bagus. Dan pasca tanam juga masyarakat yang tanam semua, pengolahan tanah juga masyarakat yang olah semua digaji oleh BUMDes. Dan perawatan juga alhamdulillah masyarakat hari ini mereka tetap mendukung kami, walaupun itu kita kerja siang malam, kita hanya demi membuktikan bahwa kita bisa seperti di daerah-daerah lain. Alhamdulillah untuk ke depan itu kami sudah siapkan lahan ini yang cukup luas. Ini juga ke depan kita akan kembangkan di masyarakat dalam. Ini kan istilahnya kalau dilihat dari penampakan ini, istilah potensinya kan istilah menjanjikan ini bawang merah ini. Tentu kan Pak Desa itu punya bayangan-bayangan pengembangan. Ini kan sudah ada gambaran. Ini apakah akan ditanami bawang merah semua atau ada tanaman-tanaman yang lain yang mungkin punya potensi dan harga jual yang bagus itu? Ya. Pertama kalau di dalam sana sebenarnya ada beberapa jenis tanaman sayur-sayuran. Itu sudah kurang lebih 2 kali panen, masyarakat sudah terima hasil. Tetapi lagi-lagi dengan ukuran masing-masing petani mengolah lahan 20 kali 30, kami upayakan peningkatan ekonominya itu dengan bawang merah. Dan yang pertama menjanjikan. Dan ini di awal tahun ke depan dengan dana desa yang 20% itu kita akan coba menggiring masyarakat untuk bagaimana bercocok tanam bawang merah, dan kita akan latih dari awal sehingga mereka sudah terbiasa. Ya. Bisa diceritakan ke kita ini, maksudnya gimana ini, cerita ini ketemu pendamping ini yang sampai saat ini bisa istilahnya menanam bawang merah dan tumbuhnya bagus ini, dan kelihatannya hasilnya juga akan bagus ini. Ya, masalah pendamping itu pertama kita setelah rapat di Rahar itu masalah tentang hortikultura, jadi saya sempat bertanya di pemerintah daerah bahwa kami Desa Watondo rencana melaksanakan penanaman bawang merah. Saya minta panduan atau masukan dari mereka. Di situ disampaikan ada 2 nama yang direkomendasikan, yaitu Bambang dan Pak Rival. Saya juga tidak kenal mereka. Saya pulang dari rapat, saya panggil pengurus BUMDes, carikan nama ini, bagaimana caranya hadirkan di sini, kita berdiskusi. Alhamdulillah pertemuan kita pertama itu hari Jumat. Jadi dia ke rumah, dan dari Jumat langsung ke rumah. Alhamdulillah berarti ya rezeki dalam hati saya. Setelah kami berdiskusi, dia merasa nyaman, dan alhamdulillah kita bisa bekerja sama. Dan dari pasca pengolahan lahan sampai dengan hari ini, beliau selalu dampingi kita siang malam bahkan. Sampai rela sampai jam 11 malam Pak di dalam kebun ini untuk menjaga bawang ini. Luar biasa ini. Terus mungkin Pak Desa seperti gambaran tadi, Pak Desa kan punya gambaran ini, karena kan ini pekerjaan berat kita di situasi sekarang, memang bagaimana kita mendorong masing-masing desa punya komunitas unggulan di sisi ketahanan pangan. Dan itu Pak Desa itu kan punya bayangan bagaimana membuat Desa Watondo ini sebagai entah misalnya sentra bawang atau apa, bayangan-bayangan ke depan itu seperti apa Pak Desa? Ya, untuk ke depan ya memang saya sudah punya cita-cita bahwa ke depan bahwa Watondo ini akan menjadi tempat atau penghasil bawang lah di Kabupaten Muna. Itu yang pertama menjadi cita-cita kami. Pertama ya edukasinya kepada masyarakat dulu yang ingin bercocok tanam, karena ini yang menjadi masalah lah pekerjaannya, karena ini memang bukan kerja-kerja petani. Istilah profesional ya kerja. Terus Pak Desa, sampai sejauh ini apakah misalnya ini kan selain misalnya sentuhan dana desa, tentu kan apakah misalnya sudah ada kontribusi dari pemerintah, pada sisi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat pada sisi orientasi pengembangan sentra bawang di Watondo ini? Pertama untuk pemerintah daerah hari ini memang kami juga belum meminta, karena awalnya saat 1 minggu setelah kami nanam itu Pak Bupati Muna sempat hadir bersama rombongan, dan hari itu saya tidak adakan diskusi atau audiensi untuk meminta apa, karena memang saya dari pemula. Jadi untuk bantuan hari ini kami masih pakai dana desa, dan ada juga bantuan dari Bank Jalani berupa tangki semprot, itu digunakan di sini semua, ada 5 unit. Alhamdulillah membantu kami, walaupun itu yang mudah-mudahan ke depan ya kami berharap juga
di sini kekurangan kami yaitu pengairan, sumur bor dan alkon. Itu yang menjadi kebutuhan mendasar. Hari ini ada sumur bor yang kami bangun. Itu yang di sana ya? Yang Ya. di sana. Tapi itu dipakai untuk masyarakat. Jadi di sana sudah lengkap perpipaan. Jadi hari ini kita terapkan petani modern, artinya masyarakat itu tinggal buka keran, ada air. Ada air. Ya. Jadi keran itu sudah tersebar seluruh Di kebun. seluruh kebun-kebun sana. Itu mohon izin Pak Desa, itu berapa kakak itu di dalam itu yang Itu mengolah? 60 kakak. dengan 20-30 kita bagi. Jadi tidak memilih siapa dia, 20-30 per kakak. Kakak. Dan ini ada 60 kakak dalam. Jadi mereka hari ini semua jenis tanaman ada. Sayur-sayuran lengkap sana. Nah, pengairannya difasilitasi. Pengairan pakai sumur bor, jadi mereka tinggal putar keran. Nah ini juga pengairan sudah modern. Ini tinggal menggunakan alkon. Nah, tinggal pinjir. Iya. Terus mungkin yang paling akhir ya, tentu Pak Desa punya harapan entah itu buat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, termasuk misalnya stakeholder terkait dalam urusan bawang maupun membangun ketahanan pangan di desa Watondo ini. Ya. Harapan saya tentunya bahwa untuk Kabupaten Muna yang kita cintai bukan hanya desa Watondo. Harapan saya bahwa memang hari ini pemerintah pusat dalam hal ini fokus di ketahanan pangan. Harapan saya pemerintah daerah dan provinsi walaupun pusat kalau bisa tetap turun ke lapangan melihat, jangan hanya melihat di Watondo, semua desa kalau bisa, sehingga semua masyarakat Kabupaten Muna ya bisa berkembang dengan misalnya di macam-macam, ada di jagung, ada di yang bawang, ada yang masalah hold yang lain, pakai tomat. Hari ini ya saya menghimbau misalnya mudah-mudahan desa Watondo desa yang pertama untuk bawang merah. Ya, saya juga mengajak. Ini Pak Desa bisa panennya kapan ini? Itu panen di bulan ini. Untuk kemungkinan sebenarnya ini 4 hari dari hari ini itu ketahuan, bisa kami prediksi kapan panennya. Jadi ini kalau dari luasan ini bisa digambarkan kira-kira targetnya berapa ton ini? Jadi ini untuk panen ini kemungkinan 2 ton. 2 ton dari bibit 230 kilo. Jadi ini bisa menghasilkan sekitar 2 ton. Keren. Ya. Nah, itu sekelumit gambaran yang disampaikan oleh Pak Desa Watondo tadi. Luar biasa ini beliau, karena memang saya tahu betul beliau memiliki latar belakang pemberdayaan yang sangat panjang, sehingga berani mengambil resiko, dan kita lihat hasilnya ini. Tentu kita sangat berharap kita terus membangun kolaborasi bersama, khususnya kita berharap ke depan ini Watondo bisa jadi di daerah sentral bawang di Kabupaten Muna, bukan hanya Kabupaten Muna, dan tentu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan begitu insya Allah akan berdampak terhadap kebangkitan sektor ketahanan pangan kita, satu. Yang kedua akan menumbuhkan kesejahteraan kita, khususnya masyarakat desa Watondo, Kecamatan Tongkono Selatan, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke.